Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Kurniawan, NIM 2520004. Saya dari PT IKA 2A. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi CPU. Tujuan saya pada kali ini yaitu memberikan pengetahuan tentang struktur dan fungsi CPU. Yang kedua yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang dosen pembimbingnya yaitu Agusnita Darmawati MKOM. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu apa itu CPU? CPU adalah komponen pengolahan data yang berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU melakukan operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input-output berdasarkan yang ditentukan oleh instruksi dalam program. CPU tersusun atas beberapa komponen sebagai bagian dari struktur CPU. Berikut adalah komponen-komponen CPU. Yang pertama yaitu Arith dan Logic Unit, atau ALU. Bertugas untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Yang kedua yaitu Control Unit. Bertugas untuk mengontrol operasi CPU secara keseluruhan, mengontrol komputer sehingga terjadinya sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Yang ketiga yaitu Register, adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara. Yang terakhir yaitu CPU Interconnection, adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit kontrol dan register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lain. Adapun fungsi dari CPU yaitu yang pertama yaitu menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai dengan alur perintah. Yang kedua yaitu pandangan paling sederhana. Proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi dari dua langkah yaitu operasi bacaan instruksi dan operasi pelaksanaan. Lanjut, siklus instruksi. Siklus instruksi terdiri dari siklus fetch dan siklus eksekusi. Pengambilan instruksi yaitu instruksi fetch dari memori. Fetch instruksi adalah operasi umum bagi setiap instruksi dan terdiri dari bacaan dan instruksi dari suatu lokasi dari dalam memori. Yang kedua yaitu eksekusi instruksi tersebut, atau instruksi eksekusi. Dapat dilibatkan sejumlah operasi dan tergantung pada sifat-sifat instruksi tersebut. Bisa dilihat pada diagram tersebut, dimulai dari start, lanjut ke pengambilan instruksi berikutnya atau siklus fetch. Mengeksekusi instruksi atau siklus eksklusif dan mengembalikan kembali ke awal yaitu mengambil instruksi berikutnya sampai programnya berakhir. Lanjut. Adapun aksi CPU yaitu yang pertama CPU memory, yaitu perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Yang kedua yaitu CPU dan input-output, yaitu perpindahan data dari CPU ke modul I/O dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu pengolahan data. CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data.
Yang keempat yaitu kontrol, merupakan instruksi untuk mengontrol fungsi, pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Lanjut. Siklus instruksi. Instruksi Andrews calculation yaitu pengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Yang kedua yaitu instruction fetch atau if, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya dari CPU. Yang ketiga yaitu instruction operation decoding atau EOD, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang dibentuk atau operat yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu operand Andrews calculation, yaitu menentukan alamat operat. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operat pada memori. Selanjutnya yaitu operat fetch atau FO, adalah pengambilan operat dari memori atau dari model I/O. Selanjutnya yaitu data operation atau DO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Yang terakhir yaitu operate store atau OS, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Selanjutnya yaitu RISC atau Reduced Instruction Set Computer, merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor, berbentuk kecil dan berfungsi sebagai negeset instruksi dalam komunikasi di antaranya arsitektur yang lainnya. Adapun ciri-ciri RISC yaitu instruksi berukuran tunggal. Ukuran yang umum adalah 4 byte. Yang ketiga yaitu jumlah pengalamatan data sedikit, biasanya kurang dari 5 buah. Yang keempat yaitu tidak terdapat pengamatan secara tidak langsung yang diharuskan melakukan sebuah akses memori agar memperoleh alamat operat lainnya dalam memori. Yang terakhir yaitu tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load store dengan operasi aritmetika seperti penambahan dari ke memori dan penambahan dari memori. Selanjutnya yaitu RISC atau Complex Instruction Set Computing atau kumpulan instruksi komputasi kompleks, adalah sebuah arsitektur dari set instruksi di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah, seperti pengambilan dari memori, operasi aritmetika, dan penyimpanan di dalam memori. Semuanya sekaligus hanya di dalam sebuah instruksi. Berikut contoh dari RISC ada JIS. RISC yaitu komputer vektor mikroprosesor Intel 960 Itanium IA60 dari Intel Corporation. PowerPC dari International Business Machines. IBM PC atau XT. Sedangkan dari CESI yaitu Processor System 360, prosesor VAX, prosesor PDP-11, CPU AMD, Intel x86. Sekian, terima kasih. Salah dan jangkal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.